Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers, jumpa lagi dengan saya Sakti Syahputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Hari ini kita akan memulai mengenal lebih dekat dari unit pelaksana teknis pesantren mahasiswa Darul Amal. Darul Amal ya, UPT PMDA. Telah hadir bersama kita semua Ustadz Ahmad Kosasi, SAG MESY, betul ya? Betul. Sebagai Kepala UPT PMDA, Unit Pelaksana Teknis Pesantren Mahasiswa Darul Amal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Sakti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Kosasi ya panggilannya ya. Ya. Sudah meluangkan waktu hadir di podcast Stiamers Everything Posting pada hari yang berbahagia ini. Boleh diceritakan Ustadz biar kita semua makin pengenal, makin tahu, makin paham dan jadi tertarik kalau sudah kenal lebih banyak, tahu lebih dalam. Kapan pesantren mahasiswa Darul Amal ini berdiri Ustadz? Oh ya, alhamdulillah. Pesantren Darul Amal itu berdiri pada tahun 18 Desember 2016 Pak Sakti. 2016. Ya, Oh, udah 2016. tahun ke-9 ya Ustadz ya? Ya. Jadi tahun 9. Kemudian apa yang melatar belakangi berdirinya pesantren mahasiswa Darul Amal di Institut Stiami ini? Iya, baik. Yang melatar belakangi itu sebenarnya para foundernya itu Pak Dr. Yulianto, Pak Dr. Zulham, termasuk saya juga, Ustadz Ahya, dan kawan-kawan yang berada di pesantren PMDA ya. Jadi dulu memang pesantren awalnya itu penerimaan mahasiswa begitu banyak ya, dan awalnya itu kita dari pembinaan keimanan tuh kan mereka punya program setiap bulannya tuh keluar 1 hari 3 hari. Ya. Nah supaya terjaga imannya, terjaga ilmunya juga, bagaimana nih wadahnya kita buat gitu. Ya. Maka dari situlah terbentuk bagaimana kalau dibuat wadahnya tuh di dalam kampus ini ada pesantren itu. Oh, di kampusnya ada pesantren ya, menarik ya. Iya, pesantren. Iya. Biasanya kan pesantren orang sekolah gitu ya, pesantrennya. Iya. Kampus kita ini punya kelebihannya ada pesantren gitu ya. Baik. Kemudian apa sebenarnya visi dan misi PMDA ini Ustadz? Pesantren Mahasiswa Darul Amal ini Ustadz. Baik, untuk visinya itu menjadi pesantren mahasiswa yang unggul, berdaya saing, berwawasan global, dengan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Nilai-nilai akhlak mulia. Ya, jadi disesuaikan dengan misi kampus Stiami juga. Ya, jadi mengikuti visi dan misi Institut Stiami ya Ustadz ya. Betul. Baik, kemudian kegiatannya sebenarnya apa saja Ustadz di pesantren mahasiswa Darul Amal ini? Jadi kegiatan di pesantren Amal ini ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Oh, ada harian, mingguan, bulanan, tahunan ya? Ya. Seperti apa tuh Ustadz? Jadi kalau program mingguan ya, pertama kita biasakan untuk sholat duha. Ya. Sholat duha di Masjid Yusron. Kemudian juga mereka murojaah, baca Quran 1 hari 1 juz. Ya. Biar kampusnya tambah berkah katanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Benar. Ya. Lalu? Kemudian juga mereka hariannya kita anjurkan biar sholat berjamaah ya, masjid. Nah, kemudian program mingguannya, ya, program mingguannya tuh pertama mereka mengikuti taklim masail. Ya. Taklim masail. Taklim masail itu diadakan setiap hari Ahad, ba'da maghrib sampai isya. Kayak pengajian gitu ya Ustadz ya? Baik fikihnya, tauhidnya, akhlaknya, guru-gurunya juga bergantian, ada 9 orang ya. Nah kemudian juga setiap minggunya juga ada program tahfiz. Ya, tahfiz itu dilakukan hari Selasa malam Rabu. Jadi di luar jam kuliah mereka. Oke, Iya, jam kuliah. Jam kuliah pada Isya mereka kumpul bareng-bareng situ. Dan kalau masih ada waktu juga mereka itikaf itu biasa dimulai juga
Ba'da subuh, jadi 2 kali langsung mereka itikaf situ. Itu program mingguannya. Iya. Dan program mingguan juga ada itu olahraga gitu. Olahraga. Ya, jadi jangan belajar terus ya, tapi badannya nggak dipikirin. Iya, gitu. benar. Jasadiah juga Iya. dipikirkan ya Ustaz Rohaninya, ya. jasadianya mesti dua-duanya sehat lahir batin ya. Olahraganya tuh seperti Olahraganya mereka futsal dan tenis meja. Setiap futsal minggu. dan tenis meja. Iya. Oke. Ya, itu program mingguan. Mingguan. Ya. Nah, kalau program bulanannya mereka mengikuti program Bina Iman. Program Bina Iman. Ya, 3 hari. Kalau waktu libur bisa 3 hari. Iya. Ya. Dan yang kedua mereka punya program juga Khatmul Quran. Khatmul Quran. Ya, setiap bulan ya Khatmul Quran kumpul. Sekaligus juga kita buat acara makan bersama di situ mereka. Baik. Itu bulanannya itu apa? Bina Iman Itikaf itu di Masjid Yusron Institut Islami ya? Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Kita di luar masjid Yusron. Oh, iya. Ya. Di mana Jadi, tuh, Ustaz? untuk tempatnya tuh sesuai dengan hasil keputusan dari halakoh-halakoh atau kecamatan Tebet nih digabung. Oke. Baik. Ya. Kemudian apalagi tahunan tadi, Ustaz? Nah, kalau program tahunnya itu kita punya program pertama, mereka kan waktu libur tuh ya. Iya. Jadi program Bina Iman mereka bisa meluangkan waktu sampai 40 hari. Oke. Oh, Ya. pas libur perkuliahan ya, Ustaz ya. Perkuliahan. Kemarin kita sudah pernah ke Sulawesi, Okay. ke Jawa Timur. Ada juga sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri ya. Singapura, Malaysia, Thailand. Program Bina Iman ya, Ustaz. Program Bina ya? Iman. Jadi bagi-bagi nanti yang perempuan. Dan pernah juga waktu itu sampai 800 orang ya. ke Temboro itu. Ke Temboro, Jawa Timur ya, Ustaz Jawa ya. Timur. Itu sampai sewa bis, 8 gerbong kereta juga itu. Program tahunannya. Dan juga satu lagi yaitu program studi banding. Studi banding. Ya. Studi banding kita pernah datang ke Singapura juga waktu itu. Karena kan waktu itu rektor kita ini harus jadi mahasiswa yang internasional, bikin paspor katanya. Iya, benar Ustaz. Jadi bahwasanya jangan di Indonesia aja, ke luar negeri juga. Iya. Mereka sangat senang jadinya. Iya. Gitu. Ini buat mahasiswi bisa juga, Ustaz, apa mahasiswa doang? Mahasiswi. Ini programnya bukan mahasiswa aja. Mahasiswa dan mahasiswi. Oh, mahasiswi bisa ikut juga. Untuk yang mahasiswinya, alhamdulillah itu dibimbing oleh Ustazah Badriah. Ustazah Badriah. Sampai Badriah nanti. Sama ya programnya, baik mahasiswa maupun mahasiswa. Iya, sama program mahasiswa, hanya saja dipisah untuk program tahfidnya, alimnya. Tapi kadang-kadang kita juga nyatu juga. Ya. Oke, ada yang dipisah, ada yang nyatu ya. Iya. Kemudian Ustadz, kalau masyarakat umum mau mengikuti program PMDA ini, Ustadz, apakah bisa atau bagaimana, Ustadz? Bisa, misalnya di program Masail kan kita tempel tuh dan kita share. Itu ada juga yang dari luar-luar, baik alumni ataupun teman-temannya diajak atau dari ikhwan lain pernah ikut gabung juga dengan kita. Nggak apa-apa gitu. Memang kita terbuka gitu. Dan ada yang tertarik juga masyarakat umum ya, Ustadz ya? Ada juga. Baik, sekarang jumlah santri pesantren mahasiswa Darul Amal PMDA ini ada berapa, Ustadz? Memang sebenarnya itu pesantrennya kita ingin merekrut yang program KIP ya. Biar ada 300 orang, tapi kan dari 300 itu tidak semuanya muslim ya. Baik. Nah, untuk yang aktif dari KIP itu untuk sementara ini ya, memang belum semuanya karena juga baru. Apalagi sejak COVID itu kita tidak punya asrama. Ya. Kalau dulu punya, tapi setelah COVID mereka pulang kampung kan nggak balik lagi. Itu juga asramanya kan sayang gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang belum. Yang kedua memang belum diwajibkan untuk KIP-nya, baru yang dituntut kesadarannya itu. Kalau yang mahasiswanya itu ada 55 yang aktif. Saat ini? Saat ini. Dari kampus pusat aja atau kampus perluasan juga, Ustaz? Dari perluasan juga. Perluasan juga ada. Biasanya itu mahasiswa kelas reguler pagi ya, Ustaz ya? Iya. Atau ada yang reguler malam mungkin? Ada juga yang malam. Oh, ada juga. Iya. Oh, iya. Bebas.
Jadi saat ini itu berbagai semester ya Ustadz ya, berbagai Iya. angkatan ya. Iya. Oh, Nah, itu yang putranya. Kalau yang putrinya lebih banyak itu. putrinya lebih banyak. Iya, putrinya hampir 85 orang. Putri lebih banyak 85 orang. Oh, Iya. jadi putrinya 85 orang, putranya 50 orang. 55 55 orang. 55 orang. Iya. Oke. Kemudian ada berapa jumlah pengajar di pesantren mahasiswa Darul Aman ini, Ustaz? Jumlah pengajar itu kita memang ada 9 orang. 9 orang. Ya. Hmm. Untuk yang program tahfiz itu hanya 2 orang. Ya, Ustazah Badriah sendiri dengan Ustadz Khairul Rizki. Kalau yang masail tuh Dr. Zulham, kemudian Ustadz Ahmad Firman SMA, Ahmad Firman SPDI. Oh iya ya. Kemudian khotib Jumat ya Ustaz Iya. ya. Kemudian Ustadz Rizal Samsudin, Ustadz Imam Rio, Ustadz Ihsan. Nah, itu alhamdulillah mereka bisa membantu untuk program ini. Mungkin kita silaturahmi, saya katakan saya punya program gini, mohon bisa dibantu. Alhamdulillah mereka bisa membantu program kita. Alhamdulillah. Jadi yang sudah expert di bidangnya ya Ustaz ya. Iya. Baik. Kemudian di pesantren ini kan selain ada taklim masail ya Ustaz ya, Iya. juga ada program pembinaan katanya ya. Iya, benar-benar. Itu seperti apa Ustaz program pembinaannya? Ya, tuh? sebenarnya pembinaan itu maksudnya bina iman mereka. Oh, program pembinaan yang tadi Iya. ya harian, Iya. bulanan itu ya Ustaz Iya. ya. Oh, itu yang program pembinaan ya Ustaz ya. Baik. Kemudian Ustaz, mengapa nih kalau para santri samping sibuk belajar juga perlu diikuti mereka program bina iman ini Ustaz? Oh iya. Memang awalnya itu dari kerisauan ya. Kadang-kadang mereka itu kalau kuliah itu lupa sholat, lupa apa itu. Maka dengan itu kita pikir bagaimana menjaring mereka cari dunia jangan sampai lupa akhirat gitu. Ya, betul Ustaz. Cari dunia tapi jangan sampai lupa akhirat. Nah, Iya. itu penting ya. Iya. Benar. Kemudian jadi itu ya, jadi Ustadz kemudian harapan cita-cita PMDA Pesantren Mahasiswa Darul Aman ini ke depannya seperti apa Ustadz? Ya, untuk kedepannya berawal tuh kita cita-cita dari studi banding kemarin ya, dari berbagai kampus, terutama kemarin kita sempat studi banding ke kampus UIN Syarif Hidayatullah, UIN di apa? Makassar. Allah salah. Tangerang sana tuh. Ya, Ciputat bukan ya? bukan. Ya, salah satu. Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, Oke. kita Studi banding. iya studi banding sana. Kita berharap kedepannya tuh untuk PMDA ini punya asrama, Pak. Ada apa asrama? Ada asramanya, baik asrama putra putri ya, biar bisa tertata dengan baik. Benar-benar seperti pesantren Iya. pada umumnya ya Ustadz Iya. ya. Kenapa? Ada 2 keuntungan kalau dibuat asrama itu, baik keuntungan finansial Iya. dan keuntungan rohaninya. Jadi untuk ke depan saya inginkan tuh kalau bisa untuk mahasiswa KIP karena mereka beasiswa juga dapat bantuan, itu mereka dibina di dalam pesantren PMDA ini. Karena dengan adanya bina ini kan mereka kan rata-rata tuh dari luar kota ya. Sehingga mereka ingin menitipkan anaknya di mana kan bingung. Tapi kalau di situ sudah ada tempat pesantren, itu mereka mungkin orang tuanya tuh lebih aman pertama. Iya, sholatnya, pendidikannya, keamanannya itu lebih terjaga gitu. Nah, yang kita ambil itu dari sana kemarin dan juga dari kampus-kampus lain tuh mereka mewajibkan anak-anak baru terutama di kampus UIN itu mereka semuanya wajib 1 tahun di pesantren. Oh begitu. Wajib 1 tahun. Iya. Kan paling tidak ya setahun itu di pesantren kerohaniannya itu terjaga, ada pondasi lah seperti itu ya. Nah itu keuntungannya itu dapat pembinaan iman, agamanya itu sudah ada filter gitu. Iya betul. Nah keuntungan yang lainnya apa? Jadi mereka tuh daripada mereka kos di luar, iya benar. mereka bayarnya jadi di kampus aja. Iya. Dia jadi bayar Udah include ya Ustaz iya, ya. include. Jadi mereka nggak usah belajar dulu tuh. Mereka di awal belajarnya tuh waktu itu sampai 7 juta di awal. 7 juta. Ya jumlahnya hampir 1.000 orang. Hampir 1.000. Hampir 1.000. Itu saya tanya,
berapa pemasukan? Pemasukannya sampai kurang lebih 30 miliar itu. 30 miliar. 30 miliar. Nah, terus untuk biaya operasional paling habis 2 miliar. Jadi passive income tiap tahun itu dapat 29 miliar itu dari pesantren. Oh. Iya. Nah, kalau di sini kan jumlah kita nggak terlalu banyak ya. Andai kata ada 300 saja. Itu mereka, daripada mereka biaya di sini tuh lebih mahal, kemudian juga nggak terjamin keamanannya. Kalau di pesantren kan lebih terjamin. Ya kan? Nah, itu saya hitung-hitung kalau mereka 307 juta per bulan di awal, terus udah itu mereka nggak bayar lagi setahun. Jadi mereka sudah dapat wifi, mandi apa, cuman sudah makan all in ya, Ustaz, all in. Termasuk juga pendidikannya itu guru-guru semua kita yang bayar. Tapi hanya makan saja, cuman kita siapkan fasilitas di situ untuk mereka. Nah, itu saya hitung-hitung kurang lebih tuh ada 2 miliar 100 juta. Kalau 2 miliar 1 juta, paling biaya operasional setahunnya tuh 100 juta ya. Itu passive income-nya alhamdulillah lumayan, bisa dapat 2 jutaan setahunnya. Kan lumayan gitu. Lumayan banget. Iya, dapat 2 keuntungan. Mereka paling tidak ada nilai plus tambah agamanya. Benar. Selain kuliah, ya kan? Terus plus kampusnya dapat passive income 2 M gitu. Begitu Pak Sam. Kedepannya yang kita inginkan bisa, kalau bisa seperti itu bagus. Baik, luar biasa ya. Baik, kalau Stiamers nih setelah lihat program ini Ustadz jadi tertarik pengen daftar, pengen ikut, itu gimana caranya Ustadz? Menghubungi siapa atau bagaimana? Oh ya, baik. Untuk teman-teman yang ingin ikut, kita sudah siapkan ada kiris namanya ya. Itu di depan masjid itu bisa daftar langsung di situ. Oh, pakai kiris gitu ya? Oh, ada QR code-nya. Iya, ada di depan masjid Yusron itu kita sediakan. Jadi teman-teman yang mau ikut ya Stiamers bisa langsung daftar atau bisa langsung menghubungi Ustadz Kosasi ya Ustadz ya. Bisa pengen main-main ke ruangan kita, PMDA ada di lantai 3 di samping kelas 3303. Itu programnya itu tadi ya, ada yang harian, bulanan, tahunan, ya mingguan gitu. Nah, pada kalau pada saat Ramadan itu Ustadz ada program khusus buat yang PMDA ini? Iya, kalau Ramadan mereka taraweh di sini, tadarus ya. Dan juga program itikaf seperti itu. Baik, jadi bisa teman-teman yang mahasiswa reguler pagi maupun yang kelas reguler malam ya Ustadz ikut ya. Baik yang kampus pusat maupun kampus perluasan. Benar. Baik, ada lagi Ustadz mungkin yang mau disampaikan kepada Stiamers ini? Ya, kami mengharap untuk para Stiamer yang belum ikut pesantren PMDA, kami sangat berharap bisa ikut bergabung ya. Karena di sini sudah ada wadahnya, kami sangat senang ya. Dari guru-guru juga menanyakan kalau bisa, mungkin karena kurang tersosialisasinya ini. Nah, sebab Pak Sakti undang kita nih, kebenaran rezeki dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadinya nggak tahu jadi tahu, yang belum daftar bisa daftar gitu. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi ini bukan hanya mahasiswa ya Ustadz ya, dosen-dosen, karyawan, alumni, mitra, semua sivitas akademika di lingkungan Institut Stiami yang bisa menyaksikan ini Malaysia untuk Institut Stiami jadi semakin luas ya, jadi wasilah sarana ya. Channel YouTube ini supaya berita-berita kebaikan, kabar kebaikan ini jadi lebih banyak yang tahu, dan mudah-mudahan partisipasi mahasiswanya meningkat ya Ustadz ya. Amin, amin. Jadi lebih banyak seperti yang sebelum COVID itu bisa sampai berapa? 800 Ustadz. Iya. Masya Allah, subhanallah, ke Jawa Timur ya. Baik, ada lagi Ustadz? Cukup? Cukup sampai sini. Baik, Stiamers, itu posting kita, podcast Stiamers Everything, posting sama Ustadz Ahmad Kosasi. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan ya. Semoga Stiamers semua jadi semakin semangat, semakin antusias untuk mengikuti program Unit Pelaksana Teknis Pesantren Mahasiswa Darul Amal bersama Ustadz Ahmad Kosasi dan tim pengajar lainnya ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik, itu saja Stiamers. Saya tutup dengan pantun ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata sakti yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, buduk irian, bercendrawasih. Selalu ada harapan dari tiang bersih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.